Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rani Pai, terus ada Muhammad Rodi Bila, Nadia Titania, Nadia Ulia, dan Nadira akan mempresentasikan hasil survei keberhasilan pada masa Orde Baru. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Yang pertama, pembuatan indikator. Kami membuat indikator setiap bidang untuk kuesionernya. Yang kedua, ada survei. Kami melakukan survei dalam bentuk kuesioner ke 10 responden mengenai keberhasilan Orde Baru. Lalu bidang yang dibahas ialah ada stabilitas nasional, perekonomian, pendidikan, swasembada pangan, dan pembangunan demokrasi. Untuk nilai indikatornya ada nomor 1 yaitu sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, nomor 3 netral, nomor 4 setuju, dan nomor 5 sangat setuju. Selanjutnya hasil penelitian. Data responden terdiri dari 2 yang di sini. Yang pertama ada 50% warga negara yang pernah merasakan hidup pada masa Orde Baru. Dan yang kedua ada 50% warga negara yang tidak pernah merasakan hidup pada masa Orde Baru. Selanjutnya ada keberhasilan pada bidang stabilitas nasional. Yang pertama ada tercapainya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis pada Orde Baru dengan pola pembangunan jangka panjang 25-30 tahun secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita. Hasilnya di sini ialah 30% 20% dan 20%-nya netral dan 50%-nya setuju. Yang kedua ada dukungan ekonomi yang mengalir dapat menciptakan stabilitas nasional. Untuk hasilnya sendiri ada 60% sangat setuju, 20% setuju, dan 20% netral. Selanjutnya ada stabilitas nasional bukan hanya mewujudkan pembangunan tetapi juga mewujudkan isi dari sila kedua. Untuk hasilnya ada 60% sangat setuju, 20% setuju, dan 20% netral. Selanjutnya dengan adanya program trilogi pembangunan akan tercipta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Untuk hasilnya sendiri ada 50% setuju, 30% sangat setuju, dan 20% netral. Selanjutnya ada program transmigrasi yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan penduduk di Indonesia. Untuk hasilnya ada 60% sangat setuju, 10% setuju, 20% netral, dan 10% tidak setuju. Kemudian ada keberhasilan pada bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7% di bawah pemerintahan Orde Baru yang dibuktikan dengan tingginya angka pembangunan dan berhasil melakukan swasembada beras hingga Indonesia sempat dijuluki sebagai macan Asia. Untuk hasilnya 40% itu sangat setuju, 50% setuju, dan 10%-nya itu netral. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil menambah komoditas ekspor selain minyak dan gas. Untuk hasilnya itu 60% sangat setuju, 20% setuju, dan 20%-nya itu netral. Pemerintah masa Orde Baru berhasil memberantas masalah kritis ekonomi. Hasilnya itu 30% setuju, 30% sangat setuju, 20% netral, dan 20% tidak setuju. Kebijakan ekonomi Orde Baru diarahkan pada pembangunan di segala bidang. Untuk hasilnya 40% sangat setuju, 30% itu setuju, 20%-nya netral, dan 10%-nya tidak setuju. Perkembangan infrastruktur, transportasi, mendorong peningkatan mobilitas penduduk dan perekonomian negara. Untuk hasilnya itu 40% sangat setuju, 40%-nya setuju, 10% netral, dan 10% tidak setuju. Selanjutnya ada keberhasilan pada bidang pendidikan.
Yang pertama, penyebab terjadinya peningkatan angka melek huruf dari 40% menjadi 90% karena adanya perluasan kesempatan di bidang pendidikan melalui adanya program wajib belajar. Pemerintah Orde Baru mendirikan banyak sekolah di berbagai daerah di Indonesia melalui instruksi Presiden. Dari hasilnya 60% sangat setuju, 10% netral, 30% setuju. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil memberantas masalah buta huruf. Untuk hasilnya, 60% sangat setuju, 20% netral, 20% setuju. Yang ketiga, ada sistem doktrinisasi adalah sistem yang salah dalam bidang pendidikan. Hasilnya 50% sangat setuju, 30% setuju, 10% netral, 10% sangat tidak setuju. Selanjutnya, tujuan pendidikan pada masa Orde Baru hanya untuk kepentingan orientasi pemerintah. Untuk hasilnya 50% sangat setuju, 30% setuju, 20% netral. Selanjutnya ada program wajib belajar pada masa Orde Baru memberikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak Indonesia. Untuk hasilnya 70% sangat setuju, 10% setuju, 20% netral. Keberhasilan pada bidang swasembada pangan. Melalui koperasi pemerintah mampu memperbaiki produksi pangan nasional. Hasilnya yaitu 40% sangat setuju, 40% setuju, 20% netral. Selanjutnya, Indonesia berhasil melakukan swasembada beras di Asia. Hasilnya yaitu 30% sangat setuju, 20% setuju, 50% netral. Inovasi untuk pengembangan pertanian pada masa Orde Lama lebih baik pada masa Orde Baru. Hasilnya yaitu 50% sangat setuju, 50% setuju. Selanjutnya pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras dengan angka produksi sebanyak 25,8 ton karena keberhasilan program revolusi hijau di era Orde Baru. Hasilnya yaitu 30% sangat setuju, 50% setuju, 20% netral. Indonesia berhasil berubah dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara pengekspor beras, bahkan mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia FAO lewat program revolusi hijau. Hasilnya yaitu 30% sangat setuju, 50% setuju, 20% netral. Kemudian keberhasilan pada bidang demokrasi. Pada kondisi masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. 60% setuju dan 40% sangat setuju. Kemudian pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Hasilnya 10% netral, 60% setuju, dan 30% sangat setuju. Kemudian tokoh utama Orde Baru, yakni Soeharto, merupakan sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. 10% sangat tidak setuju, 10% tidak setuju, 20% netral, 30% setuju, dan 30% sangat setuju. Kemudian kehadiran Partai Komunis menghambat pembangunan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. 10% netral, 50% setuju, dan 40% sangat setuju. Dan yang terakhir, pemerintah yang semakin otoriter menyebabkan demonstrasi besar-besaran. 10% netral, 40% setuju, dan 50% sangat setuju. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.